kasih ekologis yang terkasih, ada seorang umat yang bertanya kepada saya melalui WA dengan mengirimkan ada satu refleksi yang ditulis oleh seseorang. Entah siapa penulisnya, tidak disebut nama di dalam tulisan itu, tetapi disampaikan kepada saya lengkap dan menurut hemat saya itu sangat inspiratif. Tentang sesaji dikatakan, sesaji adalah sajian yang dihaturkan kepada Sang Maha Pencipta sebagai simbol rasa syukur kita kepada Sang Sumber Hidup atas limpahan rezeki yang telah kita dapatkan. Kalimat ini atau tulisan ini sangat istimewa bagi saya, menggambarkan apa arti sesaji dalam hidup kita. Suatu sajian itu sama dengan persembahan yang memang kita haturkan kepada Sang Maha Pencipta, apapun sebutannya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sang Maha Pencipta disebut dengan beragam sebutan, beragam nama. Nah, dan benar bahwa sesaji itu merupakan ungkapan syukur kepada Sang Sumber Hidup atas limpahan rezeki yang kita terima, bahkan juga segala rahmat dan berkat yang dicurahkan di dalam hidup kita. Dan biasanya dalam sesaji itu juga ada berbagai macam yang disebut uborampe, perlengkapan untuk persembahan itu. Ada makanan, ada minuman, ada bunga-bunga, ada harum-haruman. Maka sama seperti yang ditulis dalam refleksi tersebut, ada yang disebut kembang, bahasa Jawa dari bunga. Kembang adalah simbol ungkapan rasa cinta kita kepada Tuhan tentu saja, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan itu tepat sekali, refleksi ini mengungkapkan demikian. Saya setuju dengan refleksi tersebut. Bunga-bunga menjadi gambaran tentang keharuman rasa cinta kasih yang harum, semerbak, mewangi, yang menjadi persembahan kita. Kita mempersembahkan bukan hal-hal yang busuk, yang buruk, yang jelek, tetapi yang baik. Lambangnya bunga, kembang, aroma, harum, semerbak, mewangi kepada Tuhan. Kemudian dupa. Dupa adalah pengharum ruangan dengan bahan dasar bunga atau batang pohon yang sama halnya dengan bahan dasar minyak wangi, agar komunikasi kita pada Tuhan lebih khusyuk, konsentrasi, dan fokus. Ini benar juga yang ditulis. Dalam tradisi gereja Katolik, kita melihat, mengalami, merasakan pada hari-hari tertentu perayaan Ekaristi kita ditandai dengan dupa yang disebut wiruk pendupaan. Dan pendupaan itu punya dasar alkitabiah. Dalam Injil Matius misalnya dikatakan, ketika para Majus datang dari timur untuk mencari dan menyembah Yesus, mereka membawa dupa, harum-haruman yang dipersembahkan di samping emas, dupa, dan mur, itu istilahnya di dalam kitab suci. Dan persis harum-haruman itulah yang juga sama seperti bunga atau kembang tadi, menjadi aroma harum, semerbak, mewangi, yang merupakan gambaran harapan dan cita-cita kita untuk mempersembahkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ketika dupa dipadu dengan bahasa Jawanya mowo, ya, arang yang menyala, merah membara, dan kemudian ditaburkan dupa di situ, ratus istilahnya dalam liturgi kita, lalu muncullah asap yang membubung tinggi, dan kemudian asap itu memenuhi ruangan. Artinya apa? Seluruh yang hadir dengan simbol itu disatukan hatinya untuk menyembah dan memuji Tuhan Allah kita. Kita menyembah Allah, harum-haruman yang semerbak wangi membubung tinggi, tetapi juga menyatukan kita dengan sesama, bahkan juga dengan alam semesta ini. Dan itu sangat positif dalam nilai kasihilah
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Selain mengasihi sesama, kita juga mengasihi alam semesta ini. Dalam tradisi liturgi Katolik, persembahan sesaji masih dilengkapi dengan yang utama dalam perayaan Ekaristi. Yang utama tidak lain adalah roti dan anggur yang dipersembahkan untuk Ekaristi. Roti dan anggur yang menjadi bahan dasar untuk perayaan Ekaristi yang dalam konsekrasi kemudian diubah menjadi tubuh dan darah Kristus sebagai santapan dan minuman kita. Oleh karena itu, sikap kita sebagai orang Katolik tidak menolak apapun yang baik, yang benar, dan suci yang ada dalam semua agama dan kebudayaan. Itu yang diajarkan di dalam Nostra Aetate oleh Konsili Vatikan II. Sikap hormat itulah yang membuat kita hadir sebagai putri-putra Bapa yang tidak menutup diri apalagi memandang rendah orang lain, tetapi dengan sikap hormat, syukur bekerja sama untuk kebaikan bersama. Saya membuat lagu persembahan sebagaimana saya nyanyikan ini. Terimalah persembahanku yang kami hunjukkan di altar suci. Roti dan anggur ini serta suka duka hidup kami, kami serahkan padamu. Terimalah persembahan kami ini, sucikan dan berkatilah persembahan hidup kami, semoga berkenan. Ubahlah persembahan ini menjadi tubuh dan darah sucimu. Roti dan anggur ini hasil bumi serta karya kami. Persembahanku yang kami hunjukkan di altar suci. Roti dan anggur ini serta suka duka hidup kami, kami serahkan padamu. Terimalah persembahan kami ini, sucikan dan berkatilah persembahan hidup kami, semoga
menghargai, saling menghormati satu terhadap yang lain. Kita diajak untuk hadir membawa sukacita, Injil dan keselamatan kepada semua orang. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia.